peneru banget ya. Sebelumnya cuma Layla yang pakai tablet buat mencatat, baru juga setengah bulan. Maya sekarang udah ganti pakai tablet juga. Bahkan posisi taruh HP-nya aja sama persis. Bukan cuma itu, lihat jepit rambut di kepala Maya. Bukannya sama persis sama yang dipakai Layla minggu lalu. Sama sekali nggak cocok sama dia. Semuanya ditiru. Niru Layla emang kenapa? Kita semua kan emang lagi meniru Layla. Iya benar. Layla, warna lipstik kamu bagus banget, kelihatan segar. Bagi linknya dong. Oke, sekarang aku kirim ke kamu. Layla, baju kamu yang ini bagus banget, pas banget sama aku. Nanti kirim linknya ya. Asalkan kalian senang nggak apa-apa. Layla, gelangnya. Sekarang aku kirim linknya. Layla, kamu baik banget. Wah, baju ini bagus banget. Aku juga suka. Nggak mahal kok, aku juga mau beli. Boleh nggak Layla? Boleh kok. Bisa jadi seragam asrama 403 kita nih. Begadang beberapa hari berturut-turut, mukaku langsung beruntusan banyak banget. Aku juga, jerawatku malah makin banyak. Aku juga jerawatan. Layla, tolong. Coba ini. Kita pasti bakal pakai ini baik-baik. Layla, kamu nggak risih apa sama anak-anak asramamu yang suka meniru itu? Dari lipstik, baju, tas, sampai aksesoris semuanya meniru kamu. Kesal banget rasanya. Nggak seberlebihan itu Lagi pula. Maya, aku perhatikan sekarang kamu makin pinter mix and match baju ya. Kondisi kulit kamu juga kelihatan kenyal banget. Teman sekamarku itu beauty blogger. Selera estetikanya bagus banget. Aku belajar banyak dari dia. Ini akun dia, kamu buruan follow juga deh, biar ketularan modis. Nggak usah deh kayaknya. Awalnya aku jadi beauty blogger kan emang buat pembagian pengalaman dan selera estetika aku. Kalau mereka meniru aku, itu artinya mereka mengakui selera aku. Lagi pula sesama teman baik kan emang wajar kalau saling mempengaruhi. Aku cuma modal 100.000 bisa dapat makanan sehat porsi lengkap. Aku ngikutin kebiasaan kamu, bandingin harga di berbagai platform, ambil voucher, pakai bonus, balas promo pengguna baru, totalnya cuma habis 100.000. Selamat, kamu udah lulus berguru. Sekarang aku juga jago hemat uang. Penjelasan istilah ini di sebelah mana ya? Aku biasanya cari begini, jadi jauh lebih efisien. Wah, ini baru namanya si jenius. Gak bisa dibiarin, kita juga harus mulai pakai cara ini. Coba kamu lihat lebih teliti lagi, jepit rambut yang dipakai Maya itu sama sekali bukan model yang sama dengan punyaku, melainkan diambil langsung dari kotak aksesorisku. Kaget nggak? Kerjaannya meniru orang lain terus, sama sekali tidak punya gaya pribadi, benar-benar tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan? Kalau begitu, kenapa Maya harus meniruku? Ya karena apalagi kalau bukan karena dia tidak punya pendirian. Salah, kalau cuma sekedar memuji di mulut bilang kamu cantik banget, siapa sih yang tidak bisa? Hanya orang yang benar-benar menganggapmu keren yang akan meniru gaya berpakaian, kebiasaan, hingga selera estetik kamu secara terang-terangan. Ini namanya mendukung dengan tindakan nyata. Bukan seperti orang yang di mulut bilangnya tidak setuju, tapi di belakang diam-diam malah ikut meniru. Jadi, kalau ditiru secara tulus, tentu saja aku senang sekali. Sepertinya masuk akal juga. Aku sering lihat kamu menonton video-videoku. Gelang yang kamu pakai itu juga beli model yang sama denganku, kan? Oh iya benar, bukannya dulu kamu tidak suka pakai aksesoris? Aku baru saja membagikan rekomendasi barang bagus. Kamu langsung ikutan beli. Jadi ternyata kamu meniru gaya berpakaiannya Layla. Siapa juga yang sudi menirunya? Ada pepatah bilang kalau tanda dari cinta itu adalah meniru. Mengaku sajalah, kamu juga sangat terpesona denganku, kan? Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam kegiatan donasi untuk hewan jalanan ini. Berdasarkan prinsip cinta dan menghormati kehidupan, saya berharap semua orang dapat berdonasi secara aktif. Kegiatan ini resmi dimulai. Donasi dimulai dari 100.000. Layla, nggak perlu donasi sebanyak itu kan? Kan bukan cuma ada satu kucing ini aja. Di sekolah kan ada banyak hewan kecil. Masa iya cuma mau buat mereka makan beberapa hari aja? Kalau kalian cuma mau berbuat baik sesaat saja, maka bantuan seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Benar banget. Ada benarnya juga, saya ikut donasi deh. Saya juga ikut. Saya donasi 200. Saya juga mau donasi. Semua yang donasi sudah dicatat di sini. Ada yang donasi 500, kamu murah hati banget. Tentu saja, membawa hewan kecil adalah tanggung jawab semua orang. Kamu mau ngapain? Mau Kan donasi. sudah dibilang donasi minimal 100.000. Kamu pelit banget sih, cuma kasih 10.000. Berapapun jumlahnya, yang penting kan dihitung. Keadaan ekonomi saya sendiri juga lagi sulit. Kucing manis, kakak bukan sengaja mau buat kamu kelaparan kok. Kamu donasi lebih banyak sedikit, kenapa? Lihat deh dia, lucu banget. Tolong jauhin dikit, saya alergi bulu kucing. Benar-benar tidak punya perasaan. Aduh, kan harus sesuai kemampuan masing-masing. Lalu, apa maksudmu? Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu terlalu berani, apa kamu tidak takut mereka akan membicarakanmu? Terserah, lagi pula ini kan donasi sukarela. Sejak kapan kebaikan diukur dengan harga? Aku hanya takut mereka akan menyudutkanmu. Tidak masalah, kalaupun harus dikucilkan, akulah yang mengucilkan mereka semua.
Ini pertama kalinya aku mengorganisasi kegiatan di depan banyak teman sekelas. Kamu cuma menyumbang 10.000. Kamu benar-benar tidak mendukung pekerjaanku. Aku ikut berdonasi itu sudah bentuk mendukung pekerjaanmu. Aku harap kamu tidak melakukan pemerasan moral padaku. Kamu bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Terserah apa anggapanmu, uang jajanku saja per bulan hanya 800.000 dan itu semua uang dari hasil kerja paruh waktuku di luar kuliah. Kalau begitu, kamu bisa memilih untuk tidak menyumbang, tidak perlu sampai merusak aturan. Daripada menuduhku merusak aturan, lebih baik kamu pikirkan sendiri bagaimana kamu membuat aturan itu. Aku mau ke perpustakaan, siang ini tidak pulang. Laila, kamu kali ini keterlaluan. Aku mau pergi rapat OSIS. Kamu mau kemana? Belajar di perpustakaan. Semuanya, ayo minum teh susu. Wah, terima kasih Laila, aku mau yang strawberry. Nih, buat kamu. Cuma ada 3 cup, kalian minum saja, aku sudah minum tadi. Oh, baguslah kalau begitu, cup yang ini bisa diberikan kepada Maya. Hei, orang yang berdarah dingin tidak akan cocok minum teh susu yang hangat. Maya, kuliah sudah berjalan beberapa bulan, setidaknya bayarlah sedikit untuk uang air. Bukankah sebelumnya sudah dibilang kalau aku yang bertanggung jawab untuk memesankan air, lalu aku tidak perlu membayar? Ya, setidaknya kamu tahu diri dong, menikmati keuntungan gratis tapi bisa setenang itu. Mulai sekarang, aku akan ambil air sendiri. Sebentar lagi hari guru, aku usul agar kelas komunikasi visual 2 kita secara kolektif membelikan sebuah ranjang bayi untuk wali kelas kita yang sedang hamil. Satu orang 400.000 lebih. Ranjang bayi apa yang harganya sampai 20 juta? Memberi hadiah sih boleh aja, tapi barang ini terlalu mahal. Uang sakuku bulan ini saja sudah tidak cukup. Laila, apa kamu tidak mau memilih ulang saja? Semuanya merasa ini terlalu mahal. Mahal dari mananya? Waktu dosen memberikan poin penting kisi-kisi ujian dan menambah nilai praktik, kenapa kalian tidak merasa itu kemahalan? Tapi waktu itu kan tidak dikatakan kalau harus berdonasi. Ibu guru, maafkan kami. Ada apa? Sini ceritakan. Kalian masuk ke sini adalah untuk belajar, bukan untuk memamerkan kebaikan atau beramal. Apalagi barang-barang keperluan pribadi dosen sama sekali tidak perlu kalian khawatirkan. Masalah donasi kali ini tidak akan saya usut. Tapi kalau sampai ada yang kedua kalinya, jangan salahkan jika pihak fakultas memberikan sanksi peringatan terbuka. Laila, kembalikan uang donasi ini kepada semuanya. Kamu melaporkan Laila ya? Aku cuma bilang ke dosen apakah uang untuk ranjang bayi itu bisa dipotong dari uang kas bulan depan saja. Soal hal yang lainnya, aku tidak bilang apa-apa kok. Ayahku tiba-tiba mentransfer uang kepadaku. Terus? Dia itu ayahku. Terakhir kali kami berhubungan itu tahun 2023 waktu dia belum bercerai dengan ibuku. Aku sudah bilang tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kalau kalian berdua rujuk, aku tidak akan pernah pulang lagi. Aku bukan sedang meminta persetujuanmu. Kalau kamu tidak mau pulang, jangan harap dapat uang saku lagi. Tidak usah kasih kalau begitu. Laila, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja kok. Dulu mereka bilang bertahan tidak cerai demi aku, seolah-olah semua penderitaan mereka itu karena kesalahanku saja. Padahal sebulan sebelum aku ujian masuk perguruan tinggi, mereka malah bercerai. Sekarang mau rujuk, terus aku ini dianggap apa? Dianggap sebagai penolak sial untuk hubungan cinta mereka selalu. Bagaimana kalau mereka benar-benar memotong uang sakumu? Ah, kamu mengingatkanku. Uang bulan ini harus kuambil dulu. Hah, dibatalkan? Tidak apa-apa, kan masih ada kami. Makan siang, buah, teh susu. Mau makan apa? Mie polos saja sudah cukup. Aku belum tahu kalau kamu. Aku beli ini kebanyakan, bagus kan? Ini buatmu saja. Ini apa? Buka saja biar tahu. Kasur busa. Bagaimana kamu tahu aku ingin menggantinya? Orang tuamu rujuk, apa kamu benar-benar tidak ingin mereka berbaikan? Orang tuaku sudah mulai bertengkar sejak aku kelas 3 SMA. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Setiap hari. Kamu harus bertengkar di depan anak seperti ini. 2-3 hari sekali selalu keluyuran keluar rumah. Anak kita ini sudah kelas 3 SMA. Ini semua karena aku dipojokkan olehmu. Memangnya aku memojokkanmu apa? Pergi kamu. Ayahmu benar-benar bukan manusia. Kalau bukan demi kamu, aku sudah lama bercerai dengannya. Setiap hari di meja makan, makian penuh amarah terhadap ayahku dan keluh kesah tentang penderitaannya menemani seluruh tahun terakhir SMA aku. Frekuensi ayahku pulang ke rumah pun menjadi semakin jarang. Kamu bahkan sudah tidak menginginkan rumah ini lagi. Anak kita sebentar lagi akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Apa kamu pernah peduli? Apa kamu pernah bertanya? Memangnya perlu aku yang urus? Apa kamu tidak bisa mengurusnya sendiri? Ibu macam apa kamu? Kalian jangan bertengkar lagi. Jangan bilang kalian tidak bercerai demi aku. Kalau demi aku, cepatlah bercerai. Kamu juga ingin keluarga ini hancur?
Ayah mungkin harus pergi keluar untuk beberapa waktu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, persiapkan ujian masuk perguruan tinggimu dengan baik. Ayah berselingkuh, menjijikkan sekali. Sifatmu sama saja dengan ibumu. Kemudian ibuku juga pergi, aku baru melihat mereka lagi 3 bulan kemudian. Mereka sedang bersiap untuk bercerai, membagi mobil, rumah. Tapi satu-satunya yang tidak mereka bagi adalah aku. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Aduh, aku juga tidak peduli kok. Orang yang kehilangan kendali atas hidupnya biasanya selalu berusaha mendapatkan kembali rasa kendali itu dengan menguasai tubuh mereka sendiri. Teman-teman, aku mau pergi menghadiri pernikahan kembali mereka. Apakah kamu benar-benar harus kembali? Aku tidak ingin membuat ibuku marah, lagi pula aku tidak mungkin terus-menerus membiarkan kalian menghidupiku kan? Maya, nanti pas kamu pergi rapat OSIS tolong titip absen dong. Poin moral dan perilakuku bergantung penuh pada kamu. Laila, tadi kamu bilang demi dapat poin moral. Maya sampai masukin kamu ke OSIS, tapi harusnya kamu tetap rajin datang dong. Aduh, dia kan ketua OSIS, cuma masalah titip absen mah gampang banget buat dia. Tapi kalau sampai ketahuan orang lain bisa dituduh menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar. Aduh, nggak bakal ada masalah kok. Kalian berdua aja yang terlalu banyak pikiran. Ketua OSIS yang terhormat. Kamu mau apa? Ada temanku yang pengen masuk OSIS juga nih, bisa nggak? Masuk OSIS itu ada proses seleksinya, nggak bisa main asal masukin orang begitu aja. Tapi aku udah terlanjur janjiin dia. Bantuin lah ya. Ya udah, nanti aku coba cari cara. Kalian berdua butuh tambahan poin moral nggak? Ini aku ada formulir kegiatan untuk poin tambahan. Makasih ya, aku udah nyiapin rangkuman materi buat ujian akhir semester. Nanti aku bagiin ke kamu juga. Aku nggak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Tapi kalau nanti kamu butuh bantuan, aku pasti bakal langsung bantu tanpa ragu. Nanti jangan lupa titip absen OSIS ya. Kalian berdua beneran nggak mau datang? Dia harus nemenin aku belanja. Please, bantuin ya. Kenapa kamu tadi nggak nitipin absen buat kita berdua? Kali ini wakil ketua yang mencatatnya. Tinggal bilang aja ke dia, kan kamu ketuanya. Kalian sendiri memang dari awal nggak niat datang. Kalau kamu ngerasa pencatatannya nggak adil, kamu bisa ngomong langsung ke wakil ketua. Kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba jadi galak begini? Kamu pernah mikirin posisiku nggak? Kalau sampai orang lain tahu kalau nggak datang pun tetap bisa dapat poin, gimana cara aku mimpin OSIS? Nggak gitu, aku cuma ngerasa hubungan kita berdua kan cukup dekat. Hubungan dekat itu buat kamu manfaatin dan kamu rusak begini. Mulai sekarang kalau kamu mau dapat poin, datang dan absen sendiri. Kalau kedepannya harus datang sendiri terus, capek banget dong. Kegiatan OSIS kan banyak banget, mendingan aku ikut seminar aja buat dapat poin tambahan. Nggak apa-apa, nanti aku temenin kok. Buruan suruh teman asramamu itu buat keluarin aku dari OSIS. Loh, kita mau kemana? Katanya mau makan hotpot. Makan apa lagi coba? Maksudmu apa? Jadi kamu mau main sama aku cuma demi poin moral doang? Kalau kamu mikirnya begitu ya terserah. Kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar, bukan memanfaatkan kedekatan. Permisi. Apa Maya ada di dalam? Dia lagi keluar. Oh gitu, soalnya guru pembina minta rekap rencana kerja OSIS segera, mendesak banget. Sini biar aku aja yang ngerjain. Semua file yang mau direkap ada di grup kan? Tapi kamu kan bukan anggota OSIS. Enggak apa-apa. Gawat, guru pembina nyariin file. Udah dikirim. Kamu yang rangkum ini semua. Sebagai calon anggota OSIS, sudah sewajarnya aku ngebantu meringankan beban ketua OSIS. Apa? Kamu mau cuti kuliah? Aku sudah memutuskan untuk menjadi beauty blogger penuh waktu. Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Industri agensi itu sangat rumit dan penuh resiko loh. Tapi ini adalah impianku. Pilihan itu lebih penting daripada kerja keras, jangan sampai salah melangkah. Tidak perlu banyak bicara lagi, tekadku sudah bulat. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan pindah. Nanti juga dia bakal menangis sendiri, tapi kuperhatikan sebagai manusia kita memang harus baik mencoba. Sangat setuju, aku beritahu ya, aku sudah meriset banyak agensi. Apa rencanamu? Aku memilih untuk menerima takdir saja. Bagus juga.
Ya ampun, performa adat aku buruk sekali. Pihak Janisi menelantarkanku. Mereka malah menyuruhku menjadi host hiburan. Kan sudah aku bilang dari awal kalau itu tidak meyakinkan. Daripada begitu, lebih baik kamu ikut kami saja. Setidaknya ada penghasilan tetap. Tidak mau, aku tidak mau hanya mengandalkan wajah untuk mencari nafkah. Kalau kamu bagaimana? Aku sudahlah, jalani saja yang ada. Pihak kampus mendorong kalian semua untuk melakukan magang di luar kampus guna mengumpulkan pengalaman untuk mencari kerja di masa depan. Apa kata dosen benar juga ya? Bagaimana kalau kita fokus mencari tempat magang? Ayo pulang dan kirim resume kita. Riasannya cantik tapi tidak ramah untuk memulai yang tangannya kaku. Eyeshadownya biru, ini tidak cocok. Hasil riasannya biasa saja. Ini sih murni karena wajahnya saja yang cantik. Siapa yang menyuruhmu cuti kuliah? Kenapa tidak didiskusikan dulu dengan keluarga? Oh maaf, kami tidak tahu ada orang di dalam sini. Memangnya dia siapa? Itu si Anna yang cuti kuliah demi jadi beauty blogger. Dia sudah jadi gila karena kebelet viral. Iya bener banget. Kamu lagi ngapain di situ? Aku sedang berpikir apakah aku telah salah memilih jalan. Jalan yang sulit dilewati itu sebenarnya bukanlah jalannya, melainkan rintangan yang ada di dalam hatimu sendiri. Kulihat akhir-akhir ini kamu juga sedang mengikuti serial. Ada satu kalimat di dalamnya yang sangat aku sukai. Orang yang hatinya benar-benar teguh tidak pernah peduli apakah ada yang mendukung atau mengoreksinya. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar sejak awal, melainkan kerja keras kitalah yang membuat pilihan tersebut menjadi benar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Ini minum. 560.000 likes, videoku ini viral akhirnya. Data video lainnya juga ikut naik. Magang di perusahaan besar belum tentu bisa jadi karyawan tetap. Bagaimana kalau kita jadi vlogger kampus saja? Teman-teman, aku mau memberitahu kalian cara lain untuk memakai eyeshadow ini. Halo, kami akan membawa kalian melihat keseharian OSIS di universitas. Penerima beasiswa peringkat pertama nasional tahun ini adalah Vita. Beasiswa peringkat pertama itu 10 juta, sementara akun kita sekarang baru punya 200 pengikut. Apakah kita salah pilih jalan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat video, tapi kenapa tidak ada hasilnya sama sekali? Bagaimana kalau kita belajar saja? Kalau beasiswa nasional tidak dapat, setidaknya kita bisa mengusahakan beasiswa fakultas. Vita, boleh bagi rahasia cara dapat beasiswanya? Kami berencana untuk merubah dan mulai giat belajar. Bukankah kalian sedang fokus jadi konten kreator? Membuat konten itu terlalu menguras energi, kami sudah memutuskan untuk belajar lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian mengubah arah lagi. Kali ini pasti berhasil. Ya sudah, asal kalian serius saja. Vita lolos seleksi pasca sarjana tanpa tes, dan Lala juga sudah jadi beauty blogger dengan 800.000 pengikut. Cuma kita ya, tahun ini kita sibuk memilih ini itu, malah tidak sebagus akhir cerita. Lalu apa rencana kalian? Sudahlah, aku pulang dan bekerja di perusahaan ayahku saja. Keluargamu punya perusahaan. Kalau kamu bagaimana? Di dunia ini tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar. Kamu hanya perlu berusaha keras agar pilihan yang kamu ambil menjadi benar. Teman-teman, ada berita heboh. Ada adik kelas di jurusan kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Sepertinya dia merasa jurusannya tidak cocok. Baru sadar setelah kuliah setahun, kemana saja selama ini? Sayang sekali ya. Sebenarnya aku juga tidak suka dengan jurusanku yang sekarang. Kalau begitu, kenapa dia tidak pindah jurusan saja? Memangnya bisa langsung pindah begitu saja? Benar juga sih, demi mengejar impian, pengorbanan kecil seperti itu tidaklah seberapa. Aku sudah memutuskan, aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Nanti kita makan ayam semur kuning saja yuk. Reaksi masam apa ini? Kalian tidak mendukungku? Memangnya kamu perlu ikut ujian lagi? Kadang aku merasa orang ini aneh banget. Jalur rekomendasi kan enak, kenapa harus repot-repot ikut ujian? Aku ingin mengambil jurusan hukum. Kamu tahu kan kalau itu susah banget? Aku tahu kok. Kamu paham tidak maksud susah yang dia katakan? Itu bahkan susah bagi mahasiswa jurusan hukum sekalipun. Aku tahu. Ini jadwal pelajaran untuk jurusan hukum. Kamu mendukungku. Terima kasih ya. Tentu saja, lagi pula bukan aku yang ikut ujian. Banyak banget kelasnya. Masih ada lagi nih. Apa kepala kamu tidak mau pecah melihat ini? Baik, kelas selesai. Pak, saya kurang paham di bagian ini. Hah, kamu bukan mahasiswa jurusan ini kan? Tapi kenapa wajahmu rasanya tidak asing ya? Formulir pemilihan jurusan, kamu juga mau mengundurkan diri. Apaan sih, adikku yang selesai ujian, aku sedang membantunya melihat pilihan jurusan. Waktu itu ibuku sampai bayar orang untuk mencarikan jurusan buatku, tapi rasanya hasilnya biasa saja.
Jangan asal pilih sendiri, sekarang kan sudah zaman AI. Oh iya, bukankah kamu sedang mengikuti kelas hukum? Jangan bahas itu, guru hukum ingat pernah melihatku di papan kehormatan, lalu langsung memberitahu wali kelas. Wali kelas sudah tahu, aku sarankan kamu jalani saja, kamu belajarnya sangat pintar. Masih ada peluang direkomendasikan S2. Walaupun direkomendasikan, itu hanya bertahan 3 tahun lagi. Sebenarnya merasa puas sedikit itu cukup baik. 1 tahun berlalu, jurusan hukum masih sulit ditaklukkan, nilai jurusan juga semakin menurun. Vita sudah menjadi batas rekomendasi S2, kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kabar mengejutkan, coba tebak adik kelas yang berhenti sekolah tahun lalu, apa dia jadi pelayan atau kuli bangunan? Bukan keduanya, biar aku yang bilang. Setelah 1 tahun mengulang melewati banyak rintangan dan berhasil melewatinya, dia diterima di perusahaan besar. Benarkah? Benar. Ketua OSIS sendiri yang mengonfirmasinya, harus dipikirkan baik-baik. Aku dulu terlalu tidak teguh. Sekarang baru tahun ketiga, apa yang ditakutkan? Aku merasa sebelum lulus aku akan jadi blogger dengan jutaan pengikut. Aku percaya, kalau begitu aku adalah magister hukum. Pilihan hidup memang sangat penting, tapi untungnya hidup memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolaku. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolamu. Kamu? Tiket konser itu kan gak murah, kamu kan siswa kurang mampu, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalau sampai ketahuan sama teman-teman sekelas bisa langsung dilaporkan tahu. Aku tuh pergi ke konser gak keluar uang, malah bisa menghasilkan uang. Bedanya jauh banget antara jadi penonton sama orang yang kerja di sana. Ya jelas beda lah, tiket yang kamu beli itu di area luar, sedangkan aku di area dalam. Kalau datang lebih awal malah bisa ketemu langsung sama idolanya di ruang tunggu, mana bisa disamain. Lagi pula, aku dapat uang saku 200.000, sedangkan tiket ribumu paling nggak habis 800.000 kan? Nggak bisa dipungkiri, dia itu orang yang paling pintar cari uang di satu jurusan kita. Dia selalu membantu dosen merapikan berkas, manajemen perpustakaan merapikan ruang rapat. Dia nggak cuma borong semua program kerja paruh waktu di kampus, tapi setiap toko yang ada di sekolah. Ini kopinya, jangan lupa topping gratisnya ya. Kok di mana-mana ada kamu sih? Ikut program kerja kampus ya, kerja sampingan juga iya. Dalam sehari minimal bisa dapat 2 juta. Bukan cuma itu, di jalan menuju tempat kerja sampingannya dia masih bisa bantu orang ambilin paket ekspres. Di jalan pas ambilin paket dia juga bisa sekalian bantu orang anterin delivery. Kumpul-kumpul akhir pekan ini aku yang traktir kalian minum boba ya. Kamu yang traktir? Apa nggak bikin kamu jatuh miskin? Tumben-tumbennya nggak pelit, tapi ada syaratnya. Kita kumpulnya harus di mall yang ada di sebelah sekolah. Nggak masalah, asal minuman gratis. Mau minum apa? Aku mau kopi, aku mau teh buah, apa aja boleh, tapi kalau bisa yogurt. Karena semua orang sudah selesai minum, bisa tolong bantu ambilkan nomor antrean di restoran daging panggang itu tidak? Bukannya kita mau makan hotpot? Iya tahu, cuma sekalian ambil nomor antrean saja, semuanya tolong ambil nomor ya. Jadi kita sekarang mau balik ke asrama. Tunggu aku sebentar. Sebentar lagi giliranmu kan? Sini aku beli nomor antreanmu seharga 50.000. Bisa begitu ya? 1 nomor 50.000, kalau 4 berarti 200.000. Dia padahal cuma model mentraktir segelas milk tea. Pantas saja dia dapat untung, kalau aku sih tidak bakal tega melakukan hal seperti itu. Ada orang yang bahkan rela jadi calo antrean benar-benar demi uang apa saja dilakukan. Ya ampun, aku tidak tahu apa masalahmu. Dia mencari uangnya sendiri, kenapa kamu yang sewot? Lagi pula, kalau cari uang juga tidak melupakan teman-temannya. Dia sering memberi porsi lebih atau bonus topping, memangnya ada masalah. Biar aku yang hadapi, sindiranmu kurang tajam. Aku ini bukan cuma pintar cari uang, tapi juga pintar berhemat. Rambutku ini potongnya gratis, kuku ini bikinnya gratis, foto studio ini gratis. Kalau ada yang mau tahu caranya, silahkan tanya. Aku bakal ajarkan semuanya sampai bisa. Aku mau dong diajarkan. Ketua kelas sampai beli kalung baru, tapi kenapa kamu kelihatan senang banget? Waktu itu setelah dia menyindirku, aku sengaja beli kalung emas imitasi yang mirip punya dia. Lalu mumpung dia lagi ke toilet saat di perpustakaan, aku cemplungkan kalung imitasi itu ke dalam lubang toilet. Dan setelah itu, kalung yang dia pakai sekarang itu adalah kalung imitasi yang aku ambil kembali dari toilet itu. Kamu jahat banget. Kalung yang bagus memang pantas jadi ketua kelas, seleranya sangat tinggi. Peniru banget ya, sebelumnya cuma Layla yang pakai tablet buat mencatat, baru juga setengah bulan. Maya sekarang udah ganti pakai tablet juga. Bahkan posisi taruh HP-nya aja sama persis. Bukan cuma itu, lihat jepit rambut di kepala Maya, bukannya sama persis sama yang dipakai Layla minggu lalu. Sama sekali nggak cocok sama dia, semuanya ditiru. Niru Layla emang kenapa? Kita semua kan emang lagi meniru Layla. Iya benar. Layla, warna lipstik kamu bagus banget, kelihatan segar, bagi linknya dong. Oke, sekarang aku kirim ke kamu. Layla, baju kamu yang ini bagus banget, pas banget sama aku, nanti kirim linknya ya. Asalkan kalian senang nggak apa-apa. Layla, gelangnya. Sekarang aku kirim linknya. Layla, kamu baik banget. Wah, baju ini bagus banget, aku juga suka. Nggak mahal kok, aku juga mau beli, boleh nggak Layla? Boleh kok. Bisa jadi seragam asrama 403 kita nih.
Begadang beberapa hari berturut-turut, mukaku langsung beruntusan banyak banget. Aku juga, jerawatku malah makin banyak. Aku juga jerawatan. Laila, tolong. Coba ini. Kita pasti bakal pakai ini baik-baik. Laila, kamu gak risih apa sama anak-anak asramamu yang suka meniru itu? Dari lipstik, baju, tas, sampai aksesoris semuanya meniru kamu. Kesal banget rasanya. Nggak seberlebihan itu ah. Lagi pula. Maya, aku perhatikan sekarang kamu makin pinter mix and match baju ya. Kondisi kulit kamu juga kelihatan kenyal banget. Teman sekamarku itu beauty blogger. Selera estetikanya bagus banget. Aku belajar banyak dari dia. Ini akun dia, kamu buruan follow juga deh. Biar ketularan modis. Nggak usah deh kayaknya. Awalnya aku jadi beauty blogger kan emang buat pembagian pengalaman dan selera estetika aku. Kalau mereka meniru aku, itu artinya mereka mengakui selera aku. Lagi pula sesama teman baik kan emang wajar kalau saling mempengaruhi. Hah, aku cuma modal 100.000 bisa dapat makanan sehat porsi lengkap. Aku ngikutin kebiasaan kamu, bandingin harga di berbagai platform, ambil voucher, pakai bonus, balas promo pengguna baru, totalnya cuma habis 100.000. Selamat, kamu udah lulus berguru. Sekarang aku juga jago hemat uang. Penjelasan istilah ini di sebelah mana ya? Aku biasanya cari begini, jadi jauh lebih efisien. Wah, ini baru namanya si jenius. Gak bisa dibiarin, kita juga harus mulai pakai cara ini. Coba kamu lihat lebih teliti lagi, jepit rambut yang dipakai Maya itu sama sekali bukan model yang sama dengan punyaku, melainkan diambil langsung dari kotak aksesorisku. Kaget nggak? Kerjaannya meniru orang lain terus, sama sekali tidak punya gaya pribadi, benar-benar tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan? Kalau begitu, kenapa Maya harus meniruku? Ya karena apalagi kalau bukan karena dia tidak punya pendirian. Salah, kalau cuma sekedar memuji di mulut bilang kamu cantik banget, siapa sih yang tidak bisa? Hanya orang yang benar-benar menganggapmu keren yang akan meniru gaya berpakaian, kebiasaan, hingga selera estetik kamu secara terang-terangan. Ini namanya mendukung dengan tindakan nyata. Bukan seperti orang yang di mulut bilangnya tidak setuju, tapi di belakang diam-diam malah ikut meniru. Jadi, kalau ditiru secara tulus, tentu saja aku senang sekali. Sepertinya masuk akal juga. Aku sering lihat kamu menonton video-videoku. Gelang yang kamu pakai itu juga beli model yang sama denganku, kan? Oh iya benar, bukannya dulu kamu tidak suka pakai aksesoris? Aku baru saja membagikan rekomendasi barang bagus. Kamu langsung ikutan beli. Jadi ternyata kamu meniru gaya berpakaiannya Laila. Siapa juga yang sudi menirunya? Ada pepatah bilang kalau tanda dari cinta itu adalah meniru. Mengaku sajalah, kamu juga sangat terpesona denganku, kan? Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam kegiatan donasi untuk hewan jalanan ini. Berdasarkan prinsip cinta dan menghormati kehidupan, saya berharap semua orang dapat berdonasi secara aktif. Kegiatan ini resmi dimulai. Donasi dimulai dari 100.000. Laila, nggak perlu donasi sebanyak itu kan? Kan bukan cuma ada satu kucing ini aja. Di sekolah kan ada banyak hewan kecil. Masa iya cuma mau buat mereka makan beberapa hari aja? Kalau kalian cuma mau berbuat baik sesaat saja, maka bantuan seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Bener banget. Ada benarnya juga, saya ikut donasi deh. Saya juga ikut. Saya donasi 200. Saya juga mau donasi. Semua yang donasi sudah dicatat di sini. Ada yang donasi 500, kamu murah hati banget. Tentu saja membawa hewan kecil adalah tanggung jawab semua orang. Kamu mau ngapain? Mau Kan donasi. sudah dibilang donasi minimal 100.000. Kamu pelit banget sih, cuma kasih 10.000. Berapapun jumlahnya, yang penting kan dihitung. Keadaan ekonomi saya sendiri juga lagi sulit. Kucing manis, kakak bukan sengaja mau buat kamu kelaparan kok. Kamu donasi lebih banyak sedikit, kenapa? Lihat deh dia, lucu banget. Tolong jauhin dikit, saya alergi bulu kucing. Benar-benar tidak punya perasaan. Aduh, kan harus sesuai kemampuan masing-masing. Lalu, apa maksudmu? Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu terlalu berani, apa kamu tidak takut mereka akan membicarakan? Terserah, lagi pula ini kan donasi sukarela. Sejak kapan kebaikan diukur dengan harga? Aku hanya takut mereka akan menyudutkanmu. Tidak masalah, kalaupun harus dikucilkan, akulah yang mengucilkan mereka semua. Ini pertama kalinya aku mengorganisasi kegiatan di depan banyak teman sekelas. Kamu cuma menyumbang 10.000. Kamu benar-benar tidak mendukung pekerjaanku. Aku ikut berdonasi itu sudah bentuk mendukung pekerjaanmu. Aku harap kamu tidak melakukan pemerasan moral padaku. Kamu bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Terserah apa anggapanmu, uang jajanku saja per bulan hanya 800.000 dan itu semua uang dari hasil kerja paruh waktuku di luar kuliah. Kalau begitu, kamu bisa memilih untuk tidak menyumbang. Tidak perlu sampai merusak aturan. Daripada menuduhku merusak aturan, lebih baik kamu pikirkan sendiri bagaimana kamu membuat aturan itu. Aku mau ke perpustakaan, siang ini tidak pulang. Laila, kamu kali ini keterlaluan. Aku mau pergi rapat OSIS. Kamu mau kemana? Belajar di perpustakaan. Semuanya, ayo minum teh susu. Wah, terima kasih Laila, aku mau yang stroberi. Nih, buat kamu.
Cuma ada 3 cup, kalian minum saja. Aku sudah minum tadi. Oh, baguslah kalau begitu. Cup yang ini bisa diberikan kepada Maya. Hei, orang yang berdarah dingin tidak akan cocok minum teh susu yang hangat. Maya, kuliah sudah berjalan beberapa bulan, setidaknya bayarlah sedikit untuk uang air. Bukankah sebelumnya sudah dibilang kalau aku yang bertanggung jawab untuk memesankan air, lalu aku tidak perlu membayar? Ya setidaknya kamu tahu diri dong, menikmati keuntungan gratis tapi bisa setenang itu. Mulai sekarang aku akan ambil air sendiri. Sebentar lagi hari guru, aku usul agar kelas komunikasi visual 2 kita secara kolektif membelikan sebuah ranjang bayi untuk wali kelas kita yang sedang hamil. Satu orang 400.000 lebih. Ranjang bayi apa yang harganya sampai 20 juta? Memberi hadiah sih boleh aja, tapi barang ini terlalu mahal. Uang sakuku bulan ini saja sudah tidak cukup. Laila, apa kamu tidak mau memilih ulang saja? Semuanya merasa ini terlalu mahal. Mahal dari mananya? Waktu dosen memberikan poin penting kisi-kisi ujian dan menambah nilai praktik, kenapa kalian tidak merasa itu kemahalan? Tapi waktu itu kan tidak dikatakan kalau harus berdonasi. Ibu guru, maafkan kami. Ada apa? Sini ceritakan. Kalian masuk ke sini adalah untuk belajar, bukan untuk memamerkan kebaikan atau beramal. Apalagi barang-barang keperluan pribadi dosen sama sekali tidak perlu kalian khawatirkan. Masalah donasi kali ini tidak akan saya usut. Tapi kalau sampai ada yang kedua kalinya, jangan salahkan jika pihak fakultas memberikan sanksi peringatan terbuka. Laila, kembalikan uang donasi ini kepada semuanya. Kamu melaporkan Laila ya? Aku cuma bilang ke dosen apakah uang untuk ranjang bayi itu bisa dipotong dari uang kas bulan depan saja. Soal hal yang lainnya, aku tidak bilang apa-apa kok. Ayahku tiba-tiba mentransfer uang kepadaku. Terus? Dia itu ayahku. Terakhir kali kami berhubungan itu tahun 2023 waktu dia belum bercerai dengan ibuku. Aku sudah bilang tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kalau kalian berdua rujuk, aku tidak akan pernah pulang lagi. Aku bukan sedang meminta persetujuanmu. Kalau kamu tidak mau pulang, jangan harap dapat uang saku lagi. Tidak usah kasih kalau begitu. Laila, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja kok. Dulu mereka bilang bertahan tidak cerai demi aku, seolah-olah semua penderitaan mereka itu karena kesalahanku saja. Padahal sebulan sebelum aku ujian masuk perguruan tinggi, mereka malah bercerai. Sekarang mau rujuk, terus aku ini dianggap apa? Dianggap sebagai penolak sial untuk hubungan cinta mereka selalu. Bagaimana kalau mereka benar-benar memotong uang sakumu? Ah, kamu mengingatkanku. Uang bulan ini harus kuambil dulu. Hah, dibatalkan? Tidak apa-apa, kan masih ada kami. Makan siang, buah, teh susu. Mau makan apa? Mie polos saja sudah cukup. Aku belum tahu kalau kamu. Aku beli ini kebanyakan, bagus kan? Ini buatmu saja. Ini apa? Buka saja biar tahu. Kasur busa. Bagaimana kamu tahu aku ingin menggantinya? Orang tuamu rujuk, apa kamu benar-benar tidak ingin mereka berbaikan? Orang tuaku sudah mulai bertengkar sejak aku kelas 3 SMA. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Setiap hari. Kamu harus bertengkar di depan anak seperti ini. 2-3 hari sekali selalu keluyuran keluar rumah. Anak kita ini sudah kelas 3 SMA. Ini semua karena aku dipojokkan olehmu. Memangnya aku memojokkanmu apa? Pergi kamu. Ayahmu benar-benar bukan manusia. Kalau bukan demi kamu, aku sudah lama bercerai dengannya. Setiap hari di meja makan, makian penuh amarah terhadap ayahku dan keluh kesah tentang penderitaannya menemani seluruh tahun terakhir SMA aku. Frekuensi ayahku pulang ke rumah pun menjadi semakin jarang. Kamu bahkan sudah tidak menginginkan rumah ini lagi. Anak kita sebentar lagi akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Apa kamu pernah peduli? Apa kamu pernah bertanya? Memangnya perlu aku yang urus? Apa kamu tidak bisa mengurusnya sendiri? Ibu macam apa kamu? Kalian jangan bertengkar lagi. Jangan bilang kalian tidak bercerai demi aku. Kalau demi aku, cepatlah bercerai. Kamu juga ingin keluarga ini hancur? Ayah mungkin harus pergi keluar untuk beberapa waktu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Persiapkan ujian masuk perguruan tinggimu dengan baik. Ayah berselingkuh, menjijikkan sekali. Sifatmu sama saja dengan ibumu. Kemudian ibuku juga pergi. Aku baru melihat mereka lagi 3 bulan kemudian. Mereka sedang bersiap untuk bercerai, membagi mobil, rumah. Tapi satu-satunya yang tidak mereka bagi adalah aku. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Aduh, aku juga tidak peduli kok. Orang yang kehilangan kendali atas hidupnya biasanya selalu berusaha mendapatkan kembali rasa kendali itu dengan menguasai tubuh mereka sendiri. Teman-teman, aku mau pergi menghadiri pernikahan kembali mereka.
Apakah kamu benar-benar harus kembali? Aku tidak ingin membuat ibuku marah. Lagi pula, aku tidak mungkin terus-menerus membiarkan kalian menghidupiku, kan? Maya, nanti pas kamu pergi rapat OSIS, tolong titip absen dong. Poin moral dan perilakuku bergantung penuh pada kamu. Laila, tadi kamu bilang demi dapat poin moral. Maya sampai masukin kamu ke OSIS, tapi harusnya kamu tetap rajin datang dong. Aduh, dia kan ketua OSIS, cuma masalah titip absen mah gampang banget buat dia. Tapi kalau sampai ketahuan orang lain bisa dituduh menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar. Aduh, nggak bakal ada masalah kok. Kalian berdua aja yang terlalu banyak pikiran. Ketua OSIS yang terhormat. Kamu mau apa? Ada temanku yang pengen masuk OSIS juga nih, bisa nggak? Masuk OSIS itu ada proses seleksinya, nggak bisa main asal masukin orang begitu aja. Tapi aku udah terlanjur janjiin dia. Bantuin lah ya. Ya udah, nanti aku coba cari cara. Kalian berdua butuh tambahan poin moral nggak? Ini aku ada formulir kegiatan untuk poin tambahan. Makasih ya, aku udah nyiapin rangkuman materi buat ujian akhir semester. Nanti aku bagiin ke kamu juga. Aku nggak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Tapi kalau nanti kamu butuh bantuan, aku pasti bakal langsung bantu tanpa ragu. Nanti jangan lupa titip absen OSIS ya. Kalian berdua beneran nggak mau datang? Dia harus nemenin aku belanja. Please, bantuin ya. Kenapa kamu tadi nggak nitipin absen buat kita berdua? Kali ini wakil ketua yang mencatatnya. Tinggal bilang aja ke dia, kan kamu ketuanya. Kalian sendiri memang dari awal nggak niat datang. Kalau kamu ngerasa pencatatannya nggak adil, kamu bisa ngomong langsung ke wakil ketua. Kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba jadi galak begini? Kamu pernah mikirin posisiku nggak? Kalau sampai orang lain tahu kalau nggak datang pun tetap bisa dapat poin, gimana cara aku mimpin OSIS? Nggak gitu, aku cuma ngerasa hubungan kita berdua kan cukup dekat. Hubungan dekat itu buat kamu manfaatin dan kamu rusak begini. Mulai sekarang kalau kamu mau dapat poin, datang dan absen sendiri. Kalau kedepannya harus datang sendiri terus, capek banget doang. Kegiatan OSIS kan banyak banget, mendingan aku ikut seminar aja buat dapat poin tambahan. Nggak apa-apa, nanti aku temenin kok. Buruan suruh teman asramamu itu buat keluarin aku dari OSIS. Loh, kita mau kemana? Katanya mau makan hotpot. Makan apa lagi coba? Maksudmu apa? Jadi kamu mau main sama aku cuma demi poin moral doang? Kalau kamu mikirnya begitu ya terserah. Kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar, bukan memanfaatkan kedekatan. Permisi. Apa Maya ada di dalam? Dia lagi keluar. Oh gitu, soalnya guru pembina minta rekap rencana kerja OSIS segera, mendesak banget. Sini biar aku aja yang ngerjain. Semua file yang mau direkap ada di grup kan? Tapi kamu kan bukan anggota OSIS. Enggak apa-apa. Gawat, guru pembina nyariin file. Udah dikirim. Kamu yang rangkum ini semua. Sebagai calon anggota OSIS, sudah sewajarnya aku ngebantu meringankan beban ketua OSIS. Apa? Kamu mau cuti kuliah? Aku sudah memutuskan untuk menjadi beauty blogger penuh waktu. Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Industri agensi itu sangat rumit dan penuh resiko loh. Tapi ini adalah impianku. Pilihan itu lebih penting daripada kerja keras, jangan sampai salah melangkah. Tidak perlu banyak bicara lagi, tekadku sudah bulat. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan pindah. Nanti juga dia bakal menangis sendiri, tapi kuperhatikan sebagai manusia kita memang harus baik mencoba. Sangat setuju, aku beritahu ya, aku sudah meriset banyak agensi. Apa rencanamu? Aku memilih untuk menerima takdir saja. Bagus juga. Ya ampun, performa adat aku buruk sekali. Biar agensi menelantarkanku, mereka malah menyuruhku menjadi host hiburan. Kan sudah aku bilang dari awal kalau itu tidak meyakinkan. Daripada begitu, lebih baik kamu ikut kami saja, setidaknya ada penghasilan tetap. Tidak mau, aku tidak mau hanya mengandalkan wajah untuk mencari nafkah. Kalau kamu bagaimana? Aku sudahlah, jalani saja yang ada. Pihak kampus mendorong kalian semua untuk melakukan magang di luar kampus guna mengumpulkan pengalaman untuk mencari kerja di masa depan. Apa kata dosen benar juga ya? Bagaimana kalau kita fokus mencari tempat magang? Ayo pulang dan kirim resume kita. Riasannya cantik tapi tidak rampah untuk memulai yang tangannya kaku. Eyeshadownya biru, ini tidak cocok. Hasil riasannya biasa saja. Ini sih murni karena wajahnya saja yang cantik. Siapa yang menyuruhmu cuti kuliah? Kenapa tidak didiskusikan dulu dengan keluarga? Oh maaf, kami tidak tahu ada orang di dalam sini. Memangnya dia siapa? Itu si Anna yang cuti kuliah demi jadi beauty blogger. Dia sudah jadi gila karena kebelet viral. Iya bener banget.
Kamu lagi ngapain di situ? Aku sedang berpikir apakah aku telah salah memilih jalan. Jalan yang sulit dilewati itu sebenarnya bukanlah jalannya, melainkan rintangan yang ada di dalam hatimu sendiri. Kulihat akhir-akhir ini kamu juga sedang mengikuti serial. Ada satu kalimat di dalamnya yang sangat aku sukai. Orang yang hatinya benar-benar teguh tidak pernah peduli apakah ada yang mendukung atau mengoreksinya. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar sejak awal, melainkan kerja keras kitalah yang membuat pilihan tersebut menjadi benar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Ini minum. 560.000 likes videoku ini viral akhirnya. Data video lainnya juga ikut naik. Magang di perusahaan besar belum tentu bisa jadi karyawan tetap. Bagaimana kalau kita jadi vlogger kampus saja? Teman-teman, aku mau memberitahu kalian cara lain untuk memakai eyeshadow ini. Halo, kami akan membawa kalian melihat keseharian OSIS di universitas. Penerima beasiswa peringkat pertama nasional tahun ini adalah Vita. Beasiswa peringkat pertama itu 10 juta, sementara akun kita sekarang baru punya 200 pengikut. Apakah kita salah pilih jalan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat video, tapi kenapa tidak ada hasilnya sama sekali? Bagaimana kalau kita belajar saja? Kalau beasiswa nasional tidak dapat, setidaknya kita bisa mengusahakan beasiswa fakultas. Vita, boleh bagi rahasia cara dapat beasiswanya? Kami berencana untuk merubah dan mulai giat belajar. Bukankah kalian sedang fokus jadi konten kreator? Membuat konten itu terlalu menguras energi, kami sudah memutuskan untuk belajar lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian mengubah arah lagi. Kali ini pasti berhasil. Ya sudah, asal kalian serius saja. Vita lolos seleksi pasca sarjana tanpa tes, dan Lala juga sudah jadi beauty blogger dengan 800.000 pengikut. Cuma kita ya, tahun ini kita sibuk memilih ini itu, malah tidak sebagus akhir cerita. Lalu, apa rencana kalian? Sudahlah, aku pulang dan bekerja di perusahaan ayahku saja. Keluargamu punya perusahaan. Kalau kamu bagaimana? Di dunia ini tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar. Kamu hanya perlu berusaha keras agar pilihan yang kamu ambil menjadi benar. Teman-teman, ada berita heboh. Ada adik kelas di jurusan kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Sepertinya dia merasa jurusannya tidak cocok. Baru sadar setelah kuliah setahun, kemana saja selama ini? Sayang sekali ya. Sebenarnya aku juga tidak suka dengan jurusanku yang sekarang. Kalau begitu, kenapa dia tidak pindah jurusan saja? Memangnya bisa langsung pindah begitu saja? Benar juga sih, demi mengejar impian, pengorbanan kecil seperti itu tidaklah seberapa. Aku sudah memutuskan, aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Nanti kita makan ayam semur kuning saja yuk. Reaksi macam apa ini? Kalian tidak mendukungku? Memangnya kamu perlu ikut ujian lagi? Kadang aku merasa orang ini aneh banget. Jalur rekomendasi kan enak, kenapa harus repot-repot ikut ujian? Aku ingin mengambil jurusan hukum. Kamu tahu kan kalau itu susah banget? Aku tahu kok. Kamu paham tidak maksud susah yang dia katakan? Itu bahkan susah bagi mahasiswa jurusan hukum sekalipun. Aku tahu. Ini jadwal pelajaran untuk jurusan hukum. Kamu mendukungku. Terima kasih ya. Tentu saja, lagi pula bukan aku yang ikut ujian. Banyak banget kelasnya. Masih ada lagi nih. Apa kepala kamu tidak mau pecah melihat ini? Baik, kelas selesai. Pak, saya kurang paham di bagian ini. Hah, kamu bukan mahasiswa jurusan ini kan? Tapi kenapa wajahmu rasanya tidak asing ya? Formulir pemilihan jurusan, kamu juga mau mengundurkan diri. Apaan sih, adikku yang selesai ujian, aku sedang membantunya melihat pilihan jurusan. Waktu itu ibuku sampai bayar orang untuk mencarikan jurusan buatku, tapi rasanya hasilnya biasa saja. Jangan asal pilih sendiri, sekarang kan sudah zaman AI. Oh iya, bukankah kamu sedang mengikuti kelas hukum? Jangan bahas itu, guru hukum ingat pernah melihatku di papan kehormatan, lalu langsung memberitahu wali kelas. Wali kelas sudah tahu, aku sarankan kamu jalani saja, kamu belajarnya sangat pintar. Masih ada peluang direkomendasikan S2. Walaupun direkomendasikan, itu hanya bertahan 3 tahun lagi. Sebenarnya merasa puas sedikit itu cukup baik. 1 tahun berlalu, jurusan hukum masih sulit ditaklukkan, nilai jurusan juga semakin menurun. Vita, sudah menjadi batas rekomendasi S2, kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kabar mengejutkan, coba tebak adik kelas yang berhenti sekolah tahun lalu, apa dia jadi pelayan atau kuli bangunan? Bukan keduanya, biar aku yang bilang. Setelah 1 tahun mengulang melewati banyak rintangan dan berhasil melewatinya, dia diterima di perusahaan besar. Benarkah? Benar. Ketua OSIS sendiri yang mengonfirmasinya, harus dipikirkan baik-baik. Aku dulu terlalu tidak teguh. Sekarang baru tahun ketiga, apa yang ditakutkan? Aku merasa sebelum lulus aku akan jadi blogger dengan jutaan pengikut. Aku percaya, kalau begitu aku adalah magister hukum. Pilihan hidup memang sangat penting, tapi untungnya hidup memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolaku. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolamu. Kamu?
Tiket konser itu kan gak murah, kamu kan siswa kurang mampu, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalau sampai ketahuan sama teman-teman sekelas bisa langsung dilaporkan tahu. Aku tuh pergi ke konser gak keluar uang, malah bisa menghasilkan uang. Bedanya jauh banget antara jadi penonton sama orang yang kerja di sana. Ya jelas beda lah, tiket yang kamu beli itu di area luar, sedangkan aku di area dalam. Kalau datang lebih awal malah bisa ketemu langsung sama idolanya di ruang tunggu, mana bisa disamain. Lagi pula, aku dapat uang saku 200.000, sedangkan tiket ribumu paling nggak habis 800.000 kan? Nggak bisa dipungkiri, dia itu orang yang paling pintar cari uang di satu jurusan kita. Dia selalu membantu dosen merapikan berkas, manajemen perpustakaan, merapikan ruang rapat. Dia nggak cuma borong semua program kerja paruh waktu di kampus, tapi setiap toko yang ada di sekolah. Ini kopinya, jangan lupa topping gratisnya ya. Kok di mana-mana ada kamu sih? Ikut program kerja kampus ya, kerja sampingan juga iya. Dalam sehari minimal bisa dapat 2 juta. Bukan cuma itu, di jalan menuju tempat kerja sampingannya dia masih bisa bantu orang ambilin paket ekspres. Di jalan pas ambilin paket dia juga bisa sekalian bantu orang anterin delivery. Kumpul-kumpul akhir pekan ini aku yang traktir kalian minum boba ya. Kamu yang traktir? Apa nggak bikin kamu jatuh miskin? Tumben-tumbennya nggak pelit, tapi ada syaratnya. Kita kumpulnya harus di mall yang ada di sebelah sekolah. Nggak masalah, asal minuman gratis. Mau minum apa? Aku mau kopi, aku mau teh buah, apa aja boleh, tapi kalau bisa yogurt. Karena semua orang sudah selesai minum, bisa tolong bantu ambilkan nomor antrean di restoran daging panggang itu tidak? Bukannya kita mau makan hotpot. Iya tahu, cuma sekalian ambil nomor antrean saja. Semuanya tolong ambil nomor ya. Jadi kita sekarang mau balik ke asrama. Tunggu aku sebentar. Sebentar lagi giliranmu kan? Sini aku beli nomor antreanmu seharga 50.000. Bisa begitu ya? Satu nomor 50.000, kalau 4 berarti 200.000. Dia padahal cuma modal mentraktir segelas milk tea. Pantas saja dia dapat untung. Kalau aku sih tidak bakal tega melakukan hal seperti itu. Ada orang yang bahkan rela jadi calo antrean, benar-benar demi uang apa saja dilakukan. Ya ampun, aku tidak tahu apa masalahmu. Dia mencari uangnya sendiri, kenapa kamu yang sewot? Lagi pula, kalau cari uang juga tidak melupakan teman-temannya. Dia sering memberi porsi lebih atau bonus topping, memangnya ada masalah. Biar aku yang hadapi, sindiranmu kurang tajam. Aku ini bukan cuma pintar cari uang, tapi juga pintar berhemat. Rambutku ini potongnya gratis, kuku ini bikinnya gratis, foto studio ini gratis. Kalau ada yang mau tahu caranya, silahkan tanya. Aku bakal ajarkan semuanya sampai bisa. Aku mau dong diajarkan. Ketua kelas sampai beli kalung baru, tapi kenapa kamu kelihatan senang banget? Waktu itu setelah dia menyindirku, aku sengaja beli kalung emas imitasi yang mirip punya dia. Lalu mumpung dia lagi ke toilet saat di perpustakaan, aku cemplungkan kalung imitasi itu ke dalam lubang toilet. Dan setelah itu, dan kalung yang dia pakai sekarang itu adalah kalung imitasi yang aku ambil kembali dari toilet itu. Kamu jahat banget. Kalung yang bagus memang pantas jadi ketua kelas, seleranya sangat tinggi. Ya peniru banget ya, sebelumnya cuma Layla yang pakai tablet buat mencatat, baru juga setengah bulan. Maya sekarang udah ganti pakai tablet juga. Bahkan posisi taruh HP-nya aja sama persis. Bukan cuma itu, lihat jepit rambut di kepala Maya. Bukannya sama persis sama yang dipakai Layla minggu lalu. Sama sekali nggak cocok sama dia, semuanya ditiru. Niru Layla emang kenapa? Kita semua kan emang lagi meniru Layla. Iya benar. Layla, warna lipstik kamu bagus banget, kelihatan segar, bagi linknya dong. Oke, sekarang aku kirim ke kamu. Layla, baju kamu yang ini bagus banget, pas banget sama aku, nanti kirim linknya ya. Asalkan kalian senang nggak apa-apa. Layla, gelangnya. Sekarang aku kirim linknya. Layla, kamu baik banget. Wah, baju ini bagus banget. Aku juga suka. Nggak mahal kok, aku juga mau beli. Boleh nggak Layla? Boleh kok. Bisa jadi seragam asrama 403 kita nih. Begadang beberapa hari berturut-turut, mukaku langsung beruntusan banyak banget. Aku juga, jerawatku malah makin banyak. Aku juga jerawatan. Layla, tolong. Coba ini. Kita pasti bakal pakai ini baik-baik. Layla, kamu gak risih apa sama anak-anak asramamu yang suka meniru itu? Dari lipstik, baju, tas, sampai aksesoris semuanya meniru kamu. Kesal banget rasanya. Nggak seberlebihan itu Lagi pula. Maya, aku perhatikan sekarang kamu makin pinter mix and match baju ya. Kondisi kulit kamu juga kelihatan kenyal banget. Teman sekamarku itu beauty blogger. Selera estetikanya bagus banget. Aku belajar banyak dari dia. Ini akun dia, kamu buruan follow juga deh. Biar ketularan modis. Nggak usah deh kayaknya. Awalnya aku jadi beauty blogger kan emang buat membagikan pengalaman dan selera estetika aku. Kalau mereka meniru aku, itu artinya mereka mengakui selera aku. Lagi pula sesama teman baik kan emang wajar kalau saling mempengaruhi. Hah, aku cuma modal 100.000 bisa dapat makanan sehat porsi lengkap. Aku ngikutin kebiasaan kamu, bandingin harga di berbagai platform, ambil voucher, pakai bonus, balas promo pengguna baru, totalnya cuma habis 100.000. Selamat, kamu udah lulus berguru. Sekarang aku juga jago hemat uang. Penjelasan istilah ini di sebelah mana ya?
Aku biasanya cari begini jadi jauh lebih efisien. Wah, ini baru namanya si jenius. Gak bisa dibiarin, kita juga harus mulai pakai cara ini. Coba kamu lihat lebih teliti lagi, jepit rambut yang dipakai Maya itu sama sekali bukan model yang sama dengan punyaku, melainkan diambil langsung dari kotak aksesorisku. Kaget nggak? Kerjaannya meniru orang lain terus, sama sekali tidak punya gaya pribadi, benar-benar tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan? Kalau begitu, kenapa Maya harus meniruku? Ya karena apalagi kalau bukan karena dia tidak punya pendirian. Salah, kalau cuma sekedar memuji di mulut bilang kamu cantik banget, siapa sih yang tidak bisa? Hanya orang yang benar-benar menganggapmu keren yang akan meniru gaya berpakaian, kebiasaan, hingga selera estetik kamu secara terang-terangan. Ini namanya mendukung dengan tindakan nyata. Bukan seperti orang yang di mulut bilangnya tidak setuju, tapi di belakang diam-diam malah ikut meniru. Jadi, kalau ditiru secara tulus, tentu saja aku senang sekali. Sepertinya masuk akal juga. Aku sering lihat kamu menonton video-videoku. Gelang yang kamu pakai itu juga beli model yang sama denganku, kan? Oh iya benar, bukannya dulu kamu tidak suka pakai aksesoris? Aku baru saja membagikan rekomendasi barang bagus. Kamu langsung ikutan beli. Jadi ternyata kamu meniru gaya berpakaiannya Laila. Siapa juga yang sudi menirunya? Ada pepatah bilang kalau tanda dari cinta itu adalah meniru. Mengaku sajalah, kamu juga sangat terpesona denganku, kan? Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam kegiatan donasi untuk hewan jalanan ini. Berdasarkan prinsip cinta dan menghormati kehidupan, saya berharap semua orang dapat berdonasi secara aktif. Kegiatan ini resmi dimulai. Donasi dimulai dari 100.000. Laila, nggak perlu donasi sebanyak itu kan? Kan bukan cuma ada satu kucing ini aja. Di sekolah kan ada banyak hewan kecil. Masa iya cuma mau buat mereka makan beberapa hari aja? Kalau kalian cuma mau berbuat baik sesaat saja, maka bantuan seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Benar banget. Ada benarnya juga, saya ikut donasi deh. Saya juga ikut. Saya donasi 200. Saya juga mau donasi. Semua yang donasi sudah dicatat di sini. Ada yang donasi 500, kamu murah hati banget. Tentu saja, membawa hewan kecil adalah tanggung jawab semua orang. Kamu mau ngapain? Mau Kan donasi. sudah dibilang donasi minimal 100.000. Kamu pelit banget sih, cuma kasih 10.000. Berapapun jumlahnya, yang penting kan dihitung. Keadaan ekonomi saya sendiri juga lagi sulit. Kucing manis, kakak bukan sengaja mau buat kamu kelaparan kok. Kamu donasi lebih banyak sedikit, kenapa? Lihat deh dia, lucu banget. Tolong jauhin dikit, saya alergi bulu kucing. Benar-benar tidak punya perasaan. Aduh, kan harus sesuai kemampuan masing-masing. Lalu, apa maksudmu? Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu terlalu berani, apa kamu tidak takut mereka akan membicarakan? Terserah, lagi pula ini kan donasi sukarela. Sejak kapan kebaikan diukur dengan harga? Aku hanya takut mereka akan menyudutkanmu. Tidak masalah, kalaupun harus dikucilkan, akulah yang mengucilkan mereka semua. Ini pertama kalinya aku mengorganisasi kegiatan di depan banyak teman sekelas. Kamu cuma menyumbang 10.000. Kamu benar-benar tidak mendukung pekerjaanku. Aku ikut berdonasi itu sudah bentuk mendukung pekerjaanmu. Aku harap kamu tidak melakukan pemerasan moral padaku. Kamu bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Terserah apa anggapanmu, uang jajanku saja per bulan hanya 800.000 dan itu semua uang dari hasil kerja paruh waktuku di luar kuliah. Kalau begitu, kamu bisa memilih untuk tidak menyumbang. Tidak perlu sampai merusak aturan. Daripada menuduhku merusak aturan, lebih baik kamu pikirkan sendiri bagaimana kamu membuat aturan itu. Aku mau ke perpustakaan, siang ini tidak pulang. Laila, kamu kali ini keterlaluan. Aku mau pergi rapat OSIS. Kamu mau kemana? Belajar di perpustakaan. Semuanya, ayo minum teh susu. Wah, terima kasih Laila, aku mau yang stroberi. Nih, buat kamu. Cuma ada 3 cup, kalian minum saja, aku sudah minum tadi. Oh, baguslah kalau begitu, cup yang ini bisa diberikan kepada Maya. Hei, orang yang berdarah dingin tidak akan cocok minum teh susu yang hangat. Maya, kuliah sudah berjalan beberapa bulan. Setidaknya bayarlah sedikit untuk uang air. Bukankah sebelumnya sudah dibilang kalau aku yang bertanggung jawab untuk memesankan air, lalu aku tidak perlu membayar? Ya, setidaknya kamu tahu diri dong, menikmati keuntungan gratis tapi bisa setenang itu. Mulai sekarang aku akan ambil air sendiri. Sebentar lagi hari guru, aku usul agar kelas komunikasi visual 2 kita secara kolektif membelikan sebuah ranjang bayi untuk wali kelas kita yang sedang hamil. Satu orang 400.000 lebih. Ranjang bayi apa yang harganya sampai 20 juta? Memberi hadiah sih boleh aja, tapi barang ini terlalu mahal. Uang sakuku bulan ini saja sudah tidak cukup. Laila, apa kamu tidak mau memilih ulang saja? Semuanya merasa ini terlalu mahal. Mahal dari mananya? Waktu dosen memberikan poin penting kisi-kisi ujian dan menambah nilai praktik, kenapa kalian tidak merasa itu kemahalan? Tapi waktu itu kan tidak dikatakan kalau harus berdonasi. Ibu guru, maafkan kami. Ada apa? Sini ceritakan.
Kalian masuk ke sini adalah untuk belajar, bukan untuk memamerkan kebaikan atau beramal. Apalagi barang-barang keperluan pribadi dosen sama sekali tidak perlu kalian khawatirkan. Masalah donasi kali ini tidak akan saya usut. Tapi kalau sampai ada yang kedua kalinya, jangan salahkan jika pihak fakultas memberikan sanksi peringatan terbuka. Laila, kembalikan uang donasi ini kepada semuanya. Kamu melaporkan Laila ya? Aku cuma bilang ke dosen apakah uang untuk ranjang bayi itu bisa dipotong dari uang kas bulan depan saja. Soal hal yang lainnya, aku tidak bilang apa-apa kok. Ayahku tiba-tiba mentransfer uang kepadaku. Terus? Dia itu ayahku. Terakhir kali kami berhubungan itu tahun 2023 waktu dia belum bercerai dengan ibuku. Aku sudah bilang tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kalau kalian berdua rujuk, aku tidak akan pernah pulang lagi. Aku bukan sedang meminta persetujuanmu. Kalau kamu tidak mau pulang, jangan harap dapat uang saku lagi. Tidak usah kasih kalau begitu. Laila, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja kok. Dulu mereka bilang bertahan tidak cerai demi aku, seolah-olah semua penderitaan mereka itu karena kesalahanku saja. Padahal sebulan sebelum aku ujian masuk perguruan tinggi, mereka malah bercerai. Sekarang mau rujuk, terus aku ini dianggap apa? Dianggap sebagai penolak sial untuk hubungan cinta mereka selalu. Bagaimana kalau mereka benar-benar memotong uang sakumu? Ah, kamu mengingatkanku. Uang bulan ini harus kuambil dulu. Hah, dibatalkan? Tidak apa-apa, kan masih ada kami. Makan siang, buah, teh susu. Mau makan apa? Mie polos saja sudah cukup. Aku belum tahu kalau kamu. Aku beli ini kebanyakan, bagus kan? Ini buatmu saja. Ini apa? Buka saja biar tahu. Kasur busa. Bagaimana kamu tahu aku ingin menggantinya? Orang tuamu rujuk, apa kamu benar-benar tidak ingin mereka berbaikan? Orang tuaku sudah mulai bertengkar sejak aku kelas 3 SMA. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Setiap hari. Kamu harus bertengkar di depan anak seperti ini. 2-3 hari sekali selalu keluyuran keluar rumah. Anak kita ini sudah kelas 3 SMA. Ini semua karena aku dipojokkan olehmu. Memangnya aku memojokkanmu apa? Pergi kamu. Ayahmu benar-benar bukan manusia. Kalau bukan demi kamu, aku sudah lama bercerai dengannya. Setiap hari di meja makan, makian penuh amarah terhadap ayahku dan keluh kesah tentang penderitaannya menemani seluruh tahun terakhir SMA aku. Frekuensi ayahku pulang ke rumah pun menjadi semakin jarang. Kamu bahkan sudah tidak menginginkan rumah ini lagi. Anak kita sebentar lagi akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Apa kamu pernah peduli? Apa kamu pernah bertanya? Memangnya perlu aku yang urus? Apa kamu tidak bisa mengurusnya sendiri? Ibu macam apa kamu? Kalian jangan bertengkar lagi. Jangan bilang kalian tidak bercerai demi aku. Kalau demi aku, cepatlah bercerai. Kamu juga ingin keluarga ini hancur. Ayah mungkin harus pergi keluar untuk beberapa waktu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Persiapkan ujian masuk perguruan tinggimu dengan baik. Ayah berselingkuh, menjijikkan sekali. Sifatmu sama saja dengan ibumu. Kemudian ibuku juga pergi. Aku baru melihat mereka lagi 3 bulan kemudian. Mereka sedang bersiap untuk bercerai, membagi mobil, rumah. Tapi satu-satunya yang tidak mereka bagi adalah aku. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Aduh, aku juga tidak peduli kok. Orang yang kehilangan kendali atas hidupnya biasanya selalu berusaha mendapatkan kembali rasa kendali itu dengan menguasai tubuh mereka sendiri. Teman-teman, aku mau pergi menghadiri pernikahan kembali mereka. Apakah kamu benar-benar harus kembali? Aku tidak ingin membuat ibuku marah. Lagi pula, aku tidak mungkin terus-menerus membiarkan kalian menghidupiku, kan? Maya, nanti pas kamu pergi rapat OSIS, tolong titip absen dong. Poin moral dan perilakuku bergantung penuh pada kamu. Laila, tadi kamu bilang demi dapat poin moral. Maya sampai masukin kamu ke OSIS, tapi harusnya kamu tetap rajin datang dong. Aduh, dia kan ketua OSIS. Cuma masalah titip absen mah gampang banget buat dia. Tapi kalau sampai ketahuan orang lain bisa dituduh menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar. Aduh, nggak bakal ada masalah kok. Kalian berdua aja yang terlalu banyak pikiran. Ketua OSIS yang terhormat. Kamu mau apa? Ada temanku yang pengen masuk OSIS juga nih, bisa nggak? Masuk OSIS itu ada proses seleksinya, nggak bisa main asal masukin orang begitu aja. Tapi aku udah terlanjur janjiin dia. Bantuin lah ya. Ya udah, nanti aku coba cari cara. Kalian berdua butuh tambahan poin moral nggak? Ini aku ada formulir kegiatan untuk poin tambahan. Makasih ya, aku udah nyiapin rangkuman materi buat ujian akhir semester. Nanti aku bagiin ke kamu juga. Aku nggak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Tapi kalau nanti kamu butuh bantuan, aku pasti bakal langsung bantu
tentu tanpa ragu. Nanti jangan lupa titip absen OSIS ya. Kalian berdua beneran nggak mau datang? Dia harus nemenin aku belanja, please bantuin ya. Kenapa kamu tadi nggak nitipin absen buat kita berdua? Kali ini wakil ketua yang mencatatnya. Tinggal bilang aja ke dia, kan kamu ketuanya. Kalian sendiri memang dari awal nggak niat datang. Kalau kamu ngerasa pencatatannya nggak adil, kamu bisa ngomong langsung ke wakil ketua. Kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba jadi galak begini? Kamu pernah mikirin posisiku nggak? Kalau sampai orang lain tahu kalau nggak datang pun tetap bisa dapat poin, gimana cara aku mimpin OSIS? Nggak gitu, aku cuma ngerasa hubungan kita berdua kan cukup dekat. Hubungan dekat itu buat kamu manfaatin dan kamu rusak begini. Mulai sekarang kalau kamu mau dapat poin, dapat tang dan absen sendiri. Kalau kedepannya harus datang sendiri terus, capek banget doang. Kegiatan OSIS kan banyak banget, mendingan aku ikut seminar aja buat dapat poin tambahan. Nggak apa-apa, nanti aku temenin kok. Buruan suruh teman asramamu itu buat keluarin aku dari OSIS. Loh, kita mau kemana? Katanya mau makan hotpot. Makan apa lagi coba? Maksudmu apa? Jadi kamu mau main sama aku cuma demi poin moral doang? Kalau kamu mikirnya begitu ya terserah. Kamu harusnya menjaga hubungan lewat tindakan yang benar, bukan memanfaatkan kedekatan. Permisi. Apa Maya ada di dalam? Dia lagi keluar. Oh gitu, soalnya guru pembina minta rekap rencana kerja OSIS segera, mendesak banget. Sini biar aku aja yang ngerjain. Semua file yang mau direkap ada di grup kan? Tapi kamu kan bukan anggota OSIS. Nggak apa-apa. Gawat, guru pembina nyariin file. Udah dikirim. Kamu yang rangkum ini semua. Sebagai calon anggota OSIS, sudah sewajarnya aku ngebantu meringankan beban ketua OSIS. Apa? Kamu mau cuti kuliah? Aku sudah memutuskan untuk menjadi beauty blogger penuh waktu. Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Industri agensi itu sangat rumit dan penuh resiko loh. Tapi ini adalah impianku. Pilihan itu lebih penting daripada kerja keras, jangan sampai salah melangkah. Tidak perlu banyak bicara lagi, tekadku sudah bulat. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan pindah. Nanti juga dia bakal menangis sendiri, tapi kuperhatikan sebagai manusia kita memang harus banyak mencoba. Sangat setuju, aku beritahu ya, aku sudah meriset banyak agensi. Apa rencanamu? Aku memilih untuk menerima takdir saja. Bagus juga. Ya ampun, performa adat aku buruk sekali. Biar agensi menelantarkanku, mereka malah menyuruhku menjadi host hiburan. Kan sudah aku bilang dari awal kalau itu tidak meyakinkan. Daripada begitu, lebih baik kamu ikut kami saja, setidaknya ada penghasilan tetap. Tidak mau, aku tidak mau hanya mengandalkan wajah untuk mencari nafkah. Kalau kamu bagaimana? Aku sudahlah, jalani saja yang ada. Pihak kampus mendorong kalian semua untuk melakukan magang di luar kampus guna mengumpulkan pengalaman untuk mencari kerja di masa depan. Apa kata dosen benar juga ya? Bagaimana kalau kita fokus mencari tempat magang? Ayo pulang dan kirim resume kita. Riasannya cantik tapi tidak rampah untuk memulai yang tangannya kaku. Eyeshadownya biru, ini tidak cocok. Hasil riasannya biasa saja. Ini sih murni karena wajahnya saja yang cantik. Siapa yang menyuruhmu cuti kuliah? Kenapa tidak didiskusikan dulu dengan keluarga? Oh maaf, kami tidak tahu ada orang di dalam sini. Memangnya dia siapa? Itu si Anna yang cuti kuliah demi jadi beauty blogger. Dia sudah jadi gila karena kebelet viral. Iya bener banget. Kamu lagi ngapain di situ? Aku sedang berpikir apakah aku telah salah memilih jalan. Jalan yang sulit dilewati itu sebenarnya bukanlah jalannya, melainkan rintangan yang ada di dalam hatimu sendiri. Kulihat akhir-akhir ini kamu juga sedang mengikuti serial. Ada satu kalimat di dalamnya yang sangat aku sukai. Orang yang hatinya benar-benar teguh tidak pernah peduli apakah ada yang mendukung atau mengoreksinya. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar sejak awal. Melainkan kerja keras kitalah yang membuat pilihan tersebut menjadi benar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Ini minum. 560.000 likes, videoku ini viral akhirnya. Data video lainnya juga ikut naik. Magang di perusahaan besar belum tentu bisa jadi karyawan tetap. Bagaimana kalau kita jadi vlogger kampus saja? Teman-teman, aku mau memberitahu kalian cara lain untuk memakai eyeshadow ini. Halo, kami akan membawa kalian melihat keseharian OSIS di universitas. Penerima beasiswa peringkat pertama nasional tahun ini adalah Vita.
Beasiswa peringkat pertama itu 10 juta, sementara akun kita sekarang baru punya 200 pengikut. Apakah kita salah pilih jalan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat video, tapi kenapa tidak ada hasilnya sama sekali? Bagaimana kalau kita belajar saja? Kalau beasiswa nasional tidak dapat, setidaknya kita bisa mengusahakan beasiswa fakultas. Vita, boleh bagi rahasia cara dapat beasiswanya? Kami berencana untuk merubah dan mulai giat belajar. Bukankah kalian sedang fokus jadi konten kreator? Membuat konten itu terlalu menguras energi, kami sudah memutuskan untuk belajar lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian mengubah arah lagi. Kali ini pasti berhasil. Ya sudah, asal kalian serius saja. Vita lolos seleksi pasca sarjana tanpa tes, dan Lala juga sudah jadi beauty blogger dengan 800.000 pengikut. Cuma kita ya, tahun ini kita sibuk memilih ini itu, malah tidak sebagus akhir cerita. Lalu, apa rencana kalian? Sudahlah, aku pulang dan bekerja di perusahaan ayahku saja. Keluargamu punya perusahaan. Kalau kamu bagaimana? Di dunia ini tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar. Kamu hanya perlu berusaha keras agar pilihan yang kamu ambil menjadi benar. Teman-teman, ada berita heboh. Ada adik kelas di jurusan kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Sepertinya dia merasa jurusannya tidak cocok. Baru sadar setelah kuliah setahun, kemana saja selama ini? Sayang sekali ya. Sebenarnya aku juga tidak suka dengan jurusanku yang sekarang. Kalau begitu, kenapa dia tidak pindah jurusan saja? Memangnya bisa langsung pindah begitu saja? Benar juga sih, demi mengejar impian, pengorbanan kecil seperti itu tidaklah seberapa. Aku sudah memutuskan, aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Nanti kita makan ayam semur kuning saja yuk. Reaksi masam apa ini? Kalian tidak mendukungku? Memangnya kamu perlu ikut ujian lagi? Kadang aku merasa orang ini aneh banget. Jalur rekomendasi kan enak, kenapa harus repot-repot ikut ujian? Aku ingin mengambil jurusan hukum. Kamu tahu kan kalau itu susah banget? Aku tahu kok. Kamu paham tidak maksud susah yang dia katakan? Itu bahkan susah bagi mahasiswa jurusan hukum sekalipun. Aku tahu. Ini jadwal pelajaran untuk jurusan hukum. Kamu mendukungku. Terima kasih ya. Tentu saja, lagi pula bukan aku yang ikut ujian. Banyak banget kelasnya. Masih ada lagi nih. Apa kepala kamu tidak mau pecah melihat ini? Baik, kelas selesai. Pak, saya kurang paham di bagian ini. Hah, kamu bukan mahasiswa jurusan ini kan? Tapi kenapa wajahmu rasanya tidak asing ya? Formulir pemilihan jurusan, kamu juga mau mengundurkan diri. Apaan sih, adikku yang selesai ujian? Aku sedang membantunya melihat pilihan jurusan. Waktu itu ibuku sampai bayar orang untuk mencarikan jurusan buatku, tapi rasanya hasilnya biasa saja. Jangan asal pilih sendiri, sekarang kan sudah zaman AI. Oh iya, bukankah kamu sedang mengikuti kelas hukum? Jangan bahas itu, guru hukum ingat pernah melihatku di papan kehormatan, lalu langsung memberitahu wali kelas. Wali kelas sudah tahu, aku sarankan kamu jalani saja, kamu belajarnya sangat pintar. Masih ada peluang direkomendasikan S2. Walaupun direkomendasikan, itu hanya bertahan 3 tahun lagi. Sebenarnya merasa puas sedikit itu cukup baik. 1 tahun berlalu, jurusan hukum masih sulit ditaklukkan, nilai jurusan juga semakin menurun. Vita, sudah menjadi batas rekomendasi S2, kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kabar mengejutkan, coba tebak adik kelas yang berhenti sekolah tahun lalu, apa dia jadi pelayan atau kuli bangunan? Bukan keduanya, biar aku yang bilang. Setelah 1 tahun mengulang melewati banyak rintangan dan berhasil melewatinya, dia diterima di perusahaan besar. Benarkah? Benar. Ketua OSIS sendiri yang mengonfirmasinya, harus dipikirkan baik-baik. Aku dulu terlalu tidak teguh. Sekarang baru tahun ketiga, apa yang ditakutkan? Aku merasa sebelum lulus aku akan jadi blogger dengan jutaan pengikut. Aku percaya, kalau begitu aku adalah magister hukum.